Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teologi sistematika 2. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari STT Anugerah Misi Nias Barat. Nama lengkap Bejeni Warubu, NIM 08022287. Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 3 pada saat ini. Dan pada saat ini tentang yang saya bahas ini tentang sistematika 2. Sistematika 2 ini terbagi dua, yaitu antropologi dan harmatologi. Secara antropologi yaitu ada dua buah penjelasan, yaitu secara etimologis antropologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logia artinya ilmu. Jadi antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Istilah-istilah di dalam istilah-istilah ini ada dua penyebutan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata Adam yang diterjemahkan sebagai manusia. Ternyata kata Adam ini digunakan untuk menyebut beberapa hal. Ada dua, yaitu nama diri, umat manusia. Dan di dalam Perjanjian Baru yaitu menggunakan kata antropo secara umum, sedangkan secara khusus bahasa Yunani menuliskan beberapa kata mengenai manusia. Berdasarkan sifat dan keberadaan manusia, seperti pneumatos yang artinya manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sarkikos yang artinya manusia yang hidup dalam daging, dan ada pula kata pneuma sarkikos yang artinya manusia yang sudah dipimpin oleh roh tetap hidup dalam kedagingan. Berdasarkan tempat atau doktrin manusia dalam teologi sistematika ini, tempat doktrin manusia dalam teologi sistematika sangat penting karena manusia adalah objek utama dari rencana keselamatan oleh Allah. Sistematika terdapat doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari, dan teologi sistematika itu juga manusia dipelajari dalam sebuah doktrin yang disebut dengan antropologi. Asal mula manusia yaitu satu, pandangan para ahli. Ada beberapa pandangan para ahli, yaitu pandangan kaum evolusionis ateistis, yang berarti asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan proses alamiah yang mengalami evolusi, perubahan yang terlambat dan lama, dan sama sekali terpisah dari proses supranatural apapun. Kedua, pandangan kaum kreasionis bertahap. Asal mula kehidupan pernah mengalami kehancuran, kemudian Allah mengalami penciptaan ulang. Terjadi perkembangan interkin atau evolusi mikron di dalam spesies, tetapi bukan perkembangan interkin atau evolusi makro. Di dalam teologi sistematika ini ada pandangan Alkitab, yaitu manusia diciptakan oleh Allah. Kita yakin asal mula manusia itu dimulai dari kehidupan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri setelah pertimbangan dan perencanaan yang anggun. Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, langit, tumbuhan, dan binatang,
bintang, serta segala benda-benda yang lain. Nah, secara antropologi ada pandangan Alkitab di dalamnya, yaitu manusia diciptakan oleh Allah. Asal mula kehidupan itu tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan oleh Allah sendiri setelah melalui pertimbangan dan perencanaan yang anggun. Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, dan bintang, serta segala benda yang lain, Allah juga menciptakan manusia. Kita bisa mengetahuinya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah gambar dan rupa sebenarnya adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Memang dalam kita dapat melihatnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dituliskan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tsalem artinya suatu peta yang memiliki suatu patron dan rupa. Demot artinya suatu gambar yang modelnya harus sesuai dengan bentuk yang pertama. Dari kedua kata ini kita dapat melihat bahwa ada makna yang berbeda. Jadi, apa artinya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah? Allah adalah patron dasar manusia. Manusia mencerminkan Allah. Manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Manusia harus mewakili Allah. Jadi manusia diciptakan secara istimewa. Manusia itu istimewa, yaitu ciptaan yang tertinggi dibanding dengan ciptaan lain. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan secara istimewa dan ajaib. Jadi jika di dalam hal ini ada beberapa para ahli mengatakan bahwa manusia berkembang menurut teori evolusi tidak dapat diterima karena manusia diciptakan langsung oleh Allah. Selain itu, apa yang dipaparkan oleh Alkitab dibandingkan dengan penjelasan teori evolusi jelas bertolak belakang. Jadi, di sini ada unsur-unsur manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita ketahui manusia memiliki unsur hidup yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Berbagai penelitian dilakukan demi menguatkan misteri pembangunan dari keunikan manusia dan menghasilkan beberapa pandangan. Pandangan yang paling umumnya adalah trikotomi dan dikotomi, masing-masing dengan landasan ayat-ayat Alkitab. Sekarang kita masuk di dalam perbedaan antara trikotomi dan dikotomi. Dikotomi dulu, kita mengetahui dikotomi ini menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, di mana tubuh dan jiwa atau roh. Dalam ini tidak ada perbedaan antara jiwa dan roh, sebab keduanya diyakini sebagai unsur yang sama, yaitu yang bersifat rohani. Ada beberapa ayat Alkitab yang mendasari dikotomi ini, yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kedua, Matius pasal 10 ayat 28, di mana ini dia mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita masih di dalam trikotomi. Trikotomi ini memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang artinya terdiri dari tulang, daging, darah, panca indera, dan organ-organ tubuh. Tubuh adalah sarana memuliakan Allah karena merupakan baik Allah sendiri. Kita masuk dalam jiwa. Kita ketahui jiwa dalam bahasa Ibrani yaitu nefes, Yunani yaitu puscheh. Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan pikiran manusia dapat menjadi makhluk pembelajar. Dengan perasaan manusia dapat berduka, bergembira, dan bersentuh
dengan kehendak manusia, dapat mengambil keputusan dan apapun itu yang terjadi. Roh juga, manusia memiliki roh, dapat memuji dan menyembah Allah. Ada juga ayat Alkitab yang mendasari trikotomi ini. Di dalam kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Baik, kita masuk di dalam bagian potensi-potensi manusia. Apa potensi saja yang dimiliki manusia? Kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Juga berarti bahwa manusia diciptakan dengan memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki manusia tentunya dimaksud agar manusia dapat bersekutu dengan Allah. Manusia dapat menguasai, mengusahakan, serta memelihara alam semesta dan segala isi sebagai wakil Allah di bumi ini. Ketiga, manusia dapat saling membangun dengan sesamanya. Dengan kata lain, manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berelasi dengan Allah, alam, dan sesamanya. Potensi ini manusia memiliki, kita dapat melihat dengan 5 unsur, yaitu potensi rohani. Bagaimana manusia dikatakan memiliki potensi rohani? Yaitu kita ketahui bahwa pencipta kita itu Allah sendiri dengan unsur roh, sehingga manusia disebut sebagai makhluk rohani. Kita dapat melihatnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Mencatat, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian juga manusia memiliki menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup boleh diterjemahkan dengan roh. Allah roh dan manusia diciptakan dengan memiliki unsur yaitu roh. Itu berarti manusia dapat berkomunikasi dengan Allah sendiri. Manusia memiliki roh, yaitu dengan unsur roh manusia, bukan hanya menyebabkan manusia dapat bersekutu dengan Allah saja, tetapi juga dapat bersekutu dengan roh-roh di udara. Roh-roh selain Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan rohani antara manusia dengan Allah akan terputus. Karena manusia ini memiliki roh, ia tetapi bersekutu dengan roh. Oleh sebab itu, ketika kita bersekutu dengan Allah, manusia mencari persekutuan dengan roh yang bukan berasal dari Allah sendiri, maka akan dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang menghasut sehingga ia percaya dengan roh lain, bukan berasal dari Tuhan. Paulus menegur jemaat di Korintus waktu itu agar mereka bersekutu dengan Allah dan bukan dengan roh jahat. Kita dapat melihatnya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20. Bagaimana pertama dari 10 hukum Allah menyebut bahwa tidak boleh menyembah yang lain atau menyembah berhala selain Allah pencipta. Tetapi dalam keberdosaannya manusia lebih memilih apa yang ditentang oleh Allah sendiri. Manusia memang dapat bersekutu dengan roh Allah atau roh jahat, tetapi persekutuan dengan roh Allah menyebabkan manusia memiliki kebahagiaan sejati yang semakin dapat mengenal dirinya sendiri, sehingga manusia memiliki kebahagiaan
kebahagiaan dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Persekutuan dengan roh jahat menyebabkan manusia dapat diperbudak oleh setan sendiri dan hanya memiliki kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan sementara ketika kita hidup di bumi ini. Tetapi ketika kita bersekutu dengan roh Tuhan atau Allah, dapat menyebabkan hidup manusia lebih baik lagi. Persekutuan dengan roh jahat menyebabkan manusia mati dan akan turun di hukuman bersama-sama dengan roh jahat itu sendiri. Kita masuk di dalam harmatologi. Definisi harmatologi ini memiliki dua unsur, yaitu etimologis. Istilah harmatologi secara etimologis berasal dari dua kata di dalam bahasa Yunani, yaitu hamartia, tidak mencapai target atau sasaran yang disebut dengan dosa, dan logos, yaitu ilmu. Jadi harmatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosa. Istilah-istilah, yaitu istilah dalam dosa, muncul sangat banyak di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Jadi berikut ini pemakaian istilah-istilah dosa dalam perjanjian lama. Ada beberapa bagian, yaitu hata. Hata dalam bahasa Ibrani yaitu hata berarti tidak atau tidak sampai. Kedua, afon. Afon yang dalam bahasa Ibrani, afon itu bengkok atau diputar, atau hati yang bengkok yang diputar dari kebenaran. Ketiga, pesa. Pesa yaitu melawan yang berhak, melawan perintah Allah dan melakukan penyesatan. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 3 dan Amsal pasal 28 ayat 2. Di dalam perjanjian baru kita dapat melihatnya, yaitu satu, hamartia. Hamartia ini merupakan istilah dosa yang sering muncul di dalam perjanjian baru. Dapat dikatakan kata ini ditulis sebanyak 174 kali dalam perjanjian baru dan 71 kali dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kedua, adikia. Adikia itu memiliki kejahatan, seperti hanya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata tersebut diterjemahkan dengan kejahatan. Kata ini muncul dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 dan dapat diterjemahkan dengan kejahatan. Ketiga, parabasis. Parabasis mengandung arti yaitu menyimpang dari seharusnya. Salah satu yang dipakai dalam yang berhubungan dengan pelanggaran atau terhadap hukum yang pasti. Kita dapat melihatnya di dalam Roma pasal 4 ayat 15. Keempat, anomia. Anomia sebenarnya tidak mengandung pengertian melanggar hukum dalam suatu perbuatan yang pasti. Namun kata ini lebih menjurus kepada pengertian tidak menurut atau tidak mempedulikan hukum. Kelima, asebia. Asebia mengandung arti yaitu keadaan fisik, yaitu tidak bertuhan. Lebih jauh lagi, kata tersebut mengandung arti bahwa tabiatnya yang berlawanan dengan tabiat Allah. Kita dapat melihatnya di dalam Roma pasal 1 ayat 8 dan Yudas pasal 1 ayat 15. Dan terakhir, paratoma. Artinya paratoma ini tidak berdiri teguh pada saat harus teguh atau tidak sampai pada yang seharusnya. Kita dapat membacanya di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Jadi dosa memiliki arti dasar yaitu tidak mengena pada sasaran, meleset dari tujuan, melanggar batas, tidak taat atau tidak patuh, melawan atau memberontak. Dosa dapat didefinisikan sebagai pemberontakan secara aktif terhadap Allah pencipta
yang menyebabkan manusia tidak taat dan melanggar hukum Allah atau menyimpang dari tujuan Allah yang menciptakannya sendiri. Dosa selalu berkontradiksi dengan kekudusan Allah sehingga tidak dapat dipandang sepele, sebaliknya dipandang serius. Baik, kita masih di dalam asal mula dosa. Ada beberapa pandangan Alkitab tentang asal mula dosa, yaitu dosa tidak berasal dari Allah. Allah bukan penyebab dosa sebab Dia adalah Allah yang kudus. Yesaya pasal 6 ayat 3. Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai. Kita dapat lihat di dalam Yakub pasal 1 ayat 3. Dalam 2 Tesalonika juga mengatakan bahwa kedua roh harkaan itu bekerja secara rahasia. Dosa berasal dari dunia malaikat. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yaitu Lucifer. Kita dapat melihatnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan Yudas pasal 6. Pada mulanya, Lucifer adalah seorang malaikat yang anggun dan suci. Tetapi Lucifer ini telah memberontak serta mendurhakai kepada Allah. Tetapi sebabnya tidak dapat kita ketahui. Hanya ada sedikit keterangan dalam Alkitab mengenai sebab dosa dalam diri setan, yaitu kesombongan dan menimbulkan dosa berasal dari kehendak setan. Tuhan Allah telah menjadikan malaikat dengan kehendaknya yang seharusnya, dan hal itu akan menjadi baik asal dipimpin dengan baik. Jadi rupa dosa mulai ketika iblis mendurhaka kepada Allah sendiri. Sekarang kita masuk di dalam misteri dosa atau asali. Sekarang kita masuk di dalam misteri dosa asali. Pertama, yaitu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah, manusia itu kita katakan berarti karena mempunyai tujuan ilahi. 2, aman dan terjamin karena segala kebutuhannya telah disediakan. 3, dimiliki karena mempunyai perasaan memiliki. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala perubahan manusia menjadi, yaitu tertolak karena itu membutuhkan penerimaan. Merasa bersalah dan malu karena itu membutuhkan penghargaan dan penilaian. 4, lemah dari tidak berdaya karena itu membutuhkan kekuatan dan pengadilan. Di dalam Kejadian 3 merupakan peristiwa histori masuknya dosa dalam realitas hidup manusia, yaitu ujian, pencobaan di dalam diri manusia. Sekarang kita masuk di dalam universalitas dosa. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dosa bersifat universal. Roma pasal 3 ayat 1. Rasul Paulus berkata bahwa mereka oleh natur mereka adalah anak-anak yang dimurkai. Dosa adalah suatu yang asali yang dilakukan semula manusia menjadikan mereka berasal dari hadapan Allah. Bahkan lebih lanjut Rasul Paulus berargumen bahwa maut di dalam bahkan oleh mereka yang tidak pernah melakukan suatu pilihan pribadi yang dilakukan dengan sadar. Kita dapat melihatnya di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14. Pengertian bahwa dosa adalah ada pada bayi-bayi sebelum mereka memiliki kesadaran moral. Sekarang aspek-aspek dosa. Ada berbagai aspek dosa, itu dosa status, 2 dosa habitus,
Ketiga, dosa aktus. Ini dosa yang melanggar apa yang Tuhan perintahkan dan sifat kepribadian manusia sendiri. Ketiga, kita akan masuk di dalam dampak dosa asali pertama. Dalam Alkitab memberitahukan keterangan yang jelas tentang dampak dosa yang diuraikan secara singkat dalam bagian-bagian berikut. Kematian rohani, yaitu tidak memiliki tidak menghidupkan rohani di dalam hidupnya. Terakhir, kita masuk di dalam penyelesaian dosa. Dosa itu realitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia sendiri. Dengan ungkapan Paulus yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, manusia secara pribadi bertanggung jawab dan tidak dapat membenarkan diri dengan berbagai alasan dengan perbuatannya tersendiri. Semua perbuatan dosa manusia akan mendatangkan hukuman yang mengerikan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu mengetahui jalan keluar diusahakan oleh manusia. Artinya, sekalipun manusia berbuat banyak amal dan kebajikan, tetapi saja ia tidak akan mampu membawa bebas dari konsekuensi dosa yang karena secara esensial dirinya masih berada dalam status berdosa. Di sini kita ketahui bahwa manusia juga tidak dapat terhindar dari konsekuensi dosa ini hanya karena melakukan banyak ibadah dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan keluar dari dosa yaitu hanya Allah yang sanggup menyelesaikan dosa. Yesaya pasal 53 ayat 5. Dan kedua, mengakui dosa di hadapan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan ketiga, di dalam Kristus oleh darahnya kita beroleh penebusan. Efesus pasal 1 ayat 7. Jadi dari kesimpulan ini, teologi sistematika 2, apapun yang dimaksud dengan dosa, kita sebagai manusia yang sudah hidup mampu menolak hawa nafsu kedagingan kita agar kita manusia memiliki hidup yang kekal dan mempunyai arah tujuan dan menjadi penyembah Tuhan. Jadi pada materi ini sekian yang saya sudah jelaskan, semoga dapat dipahami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.